Jadi ya, untuk topik malam ini, seperti mungkin teman-teman juga udah tahu, yaitu how to solve people's problems as a product manager. Gimana sih kita bisa menyelesaikan masalah orang-orang sebagai product manager. Makanya di sini kenapa sih orang-orang sepertinya general ya, bukan cuma customer atau siapa, tapi memang ya people in general. Karena pada kenyataannya sebenarnya dalam kita solving problem sebagai PM itu nggak cuman end customer kita yang harus kita pikirkan gitu. Karena memang in the bigger picture, lebih banyak stakeholders yang terlibat dan perlu juga kita pecahkan masalahnya agar secara keseluruhan, secara berkesinambungan semuanya tuh bisa saling nyambung ya, dan kemudian output dari problem solving kita juga semakin optimal seperti itu. Mungkin sebelum mulai, saya mulai dulu dengan perkenalan. Jadi, ya saya Aisyah Parvati Dewi, biasa dipanggil Echa. Saat ini sebagai Head of Product di Dana Cipta. Dan mungkin kalau teman-teman lihat sebenarnya background-ku sendiri not necessarily coming dari background yang technical maupun product management gitu. Bahkan sebenarnya pertama kali aku berkenalan dengan bidang product management itu sekitar di tahun 2019. Jadi pada saat itu mungkin aku sudah bekerja sekitar hampir 4 tahun ya, dan barulah berkenalan gitu dengan dunia product management saat di Traveloka sebelumnya. Dan sebelum itu pun sebenarnya backgroundku lebih banyak di konsultan, lebih tepatnya di mergers dan acquisition, atau lebih banyak fokus di bidang financial sebenarnya kalau secara fokus bidang di consultingnya. Jadi kalau aku bisa share, sebenarnya product management itu beda banget ya sama apa yang sebelumnya itu pernah aku kerjain untuk waktu yang mungkin nggak sebentar juga gitu. Jadi mungkin takeaway dari sini yang aku mau share juga buat teman-teman adalah sebenarnya untuk menjadi PM itu menurutku sih bisa dari background apapun ya. Karena memang pekerjaan PM itu yes memang ada banyak sebenarnya technical side-nya yang perlu kita pahamin, tapi sebenarnya bukan cuma itu gitu bagian dari product management, karena di sini kan kita sebagai PM juga kita nggak kerja sendiri dalam membuat produk kita kerja bareng sama banyak stakeholders, dan tentunya ada juga tim technical tersendiri yang dedicated, misalkan seperti engineers, kemudian designers dan lain-lain, dan mereka lah yang sebenarnya lebih menguasai gitu secara teknis. Dan di sini role PM sebenarnya adalah untuk menjadi bridge atau jembatan ya antara stakeholders yang berbeda sehingga kita bisa berkolaborasi dan juga membuat suatu produk atau suatu solusi yang bisa men-solve masalah yang ada tersebut gitu, siapapun itu stakeholders-nya. Jadi mungkin itu sih kalau dari perkenalan ini yang mungkin mau aku sampaikan buat teman-teman. Mungkin banyak juga ya yang belum pernah ada pengalaman di product management, atau mungkin tadi dari perkenalan awal mungkin beberapa sedang berkuliah atau fresh graduate. Kemudian mungkin ada juga teman-teman yang sebelumnya bekerja di bidang lain tapi tertarik untuk explore product management. Menurutku itu something yang sangat possible ya, dan tentunya dengan apa namanya, dengan selama kita mau belajar, selama kita menguasai mungkin basic skills, mungkin yang aku bilang ya seperti kita punya problem solving skills yang baik, kemudian communication skills yang baik, saya rasa pastinya bisa sih menjadi product manager yang baik seperti itu. Oke, mungkin next-nya kita ini beberapa overview ya dari topik yang akan di-cover hari ini. Jadi yang pertama, mungkin intro dulu ya sedikit, barangkali ya teman-teman yang belum kebayang atau belum tahu sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh product manager atau role-nya itu seperti apa sih di dalam suatu organisasi gitu. Mungkin kan kalau aku bisa bilang, aku rasa role product manager ini cukup baru sih relatif ya dalam industri ini. Mungkin kalau dulu-dulu kita udah sering dengar misalkan bidang finance, bidang kemudian apalagi ya HR dan lain-lain. Sementara untuk product management sendiri, aku rasa mungkin ya sekitar 10 tahun terakhir gitu kali ya baru mulai rame gitu muncul, terutama dengan berkembangnya juga industri tech di Indonesia dan juga di dunia gitu. Jadi mungkin aku akan share sedikit sebenarnya seperti apa sih kurang lebih role-nya product manager.
Kemudian yang kedua, lebih ke problem solving-nya gitu. Jadi sebagai PM, ini hal yang selalu harus kita tanyakan, harus selalu kita ingat, sebenarnya apa sih problem yang kita coba untuk solve, dan untuk siapa gitu kita solve problem ini. Jadi menurutku dua hal ini sangat penting, apa problemnya dan juga siapa saja sih orang-orang yang terkait atau terlibat dengan problem ini. Dan yang terakhir mungkin biar lebih kebayang juga, once kita udah tahu nih problemnya apa, terus kemudian kira-kira bagaimana kita mau solve-nya, gimana kita membuat solutions yang actionable sebagai seorang PM untuk nantinya kita bisa beneran develop sebagai suatu produk atau suatu feature, seperti itu. Oke, yang pertama ya, jadi PM tuh apa sih, atau apa sih yang dilakukan oleh seorang PM? Mungkin ini ada beberapa contoh aja sih teman-teman, sebenarnya balik lagi kalau menurutku sebenarnya role dari seorang PM itu sendiri, since bidangnya juga sangat luas, aku rasa dari pengalamanku pun di company yang berbeda-beda, di industri yang berbeda-beda, secara spesifik role PM itu akan berbeda-beda juga menurut saya. Baik itu dari scope-nya, terus kemudian secara day to day itu kerja barengnya sama siapa aja, itu bisa beda-beda banget ya dari masing-masing company, tergantung seperti apa desain atau structure organisasi dari company tersebut. Tapi kurang lebih secara garis besar, mungkin ini beberapa dalam tanda kutip definisi ya, apa sih product manager itu. Jadi yang pertama mungkin salah satu definisinya adalah product manager, mereka membantu organisasi atau company-nya untuk memutuskan produk apa sih yang harus mereka buat, dan kemudian juga membantu mengkoordinasikan tim-tim, lintas tim untuk bisa benar-benar mendeliver produk-produk tersebut menjadi ya setelah sudah di-launch gitu. Jadi dari mulai ide, kebutuhannya apa, sampai produk tersebut di-launch, product manager lah yang akan membantu seluruh proses tersebut. Kemudian ada lagi definisi tambahan ya, mungkin product manager ini juga bertanggung jawab untuk define why, when, and what of the product yang dibangun oleh tim engineer gitu. Karena memang kembali lagi seperti tadi saya sempat singgung di awal, sebenarnya dibilang product manager yang membuat produk tersebut, enggak juga gitu. Aku juga mungkin nggak 100% setuju dengan statement tersebut, karena bagaimanapun juga produk itu kan merupakan suatu kolaborasi ya. Dan tentunya kalau dari sisi coding ya engineering team yang akan melakukan tersebut gitu. Tapi balik lagi dalam product development tentunya ada banyak roles, masing-masing role memiliki tanggung jawab masing-masing, dan product manager ini berada di tengah untuk mengkoordinasikan seluruh pihak-pihak tersebut untuk menjadi apa ya, semacam manajer utama atau owner utama dari produk tersebut, seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini aku juga menemukan suatu diagram yang menurutku bagus banget, dan menurutku juga sangat relevan ya dari pengalamanku sendiri. Jadi di sini ada suatu Venn diagram, di mana yang di kiri adalah building the right product, dan yang di kanan adalah building the product right. Di tengah-tengahnya, disitulah suatu product manager berada. Gitu. Apa sih artinya? Mungkin di sebelah kiri ini lebih ke building the right product, mungkin mirip dengan topik kita hari ini ya, gimana kita membuat suatu solusi yang tepat untuk menjawab problem yang tepat. Kemudian di sebelah kanan ada building the product right, di mana sebagai seorang product manager itu juga merupakan tanggung jawab kita bahwa solusi yang dikembangkan itu juga quote-unquote atau tanda kutip proper gitu ya, dari sisi proses, kemudian dari sisi desain, desainnya bagus, kemudian users juga senang menggunakannya, kemudian dari sisi architecture dan engineering juga code-nya bagus, reliable, kemudian juga scalable, dan lain-lain. Secara testing juga nggak ada bugs. Jadi hal-hal teknis tersebut juga sangat penting untuk kita selalu ingat, dan kemudian di satu sisi, dari sisi mungkin building the right product ini lebih ke arah bisnis maupun ke arah yang user facing, mungkin lebih banyak yang orang-orang di luar dari product management ini lihat, lebih banyak di sebelah kiri gitu. Tapi
untuk yang sebelah kanan mungkin lebih banyak dilihat oleh stakeholders yang lebih teknis ya, seperti tim-tim engineer, desain, dan lain-lain. Dan disinilah tanggung jawab kita untuk menyeimbangkan antara membuat produk yang tepat dan kemudian kita build it the right way gitu dari sisi teknis dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi mungkin nggak bisa juga kalau kita membuat gitu secara user, secara stakeholders, ya mereka tersolve itu masalahnya dengan produk ini, tapi di belakang secara engineering, secara teknis itu berantakan dan nggak reliable, banyak bugs-nya, terus kemudian ke depannya juga nggak bisa dikutak-kutik karena code-nya terlalu kaku, misalkan, itu juga nggak bisa gitu. Dan satu sisi lagi, kalau kita bikin produk yang sangat rapih dari sisi coding semuanya, sangat scalable, ke depannya bisa dikembangkan secara dinamis, bugs juga nggak ada, tapi di satu sisi itu tidak menjawab masalah yang dimiliki oleh users kita atau stakeholders kita, itu juga nggak ketemu lah gitu. Jadi memang di sini kita harus balance antara dua hal tersebut. Itulah tanggung jawab dari seorang product manager sendiri. Oke, dan berikutnya mungkin juga bagi seorang PM, sebenarnya dari tadi kan mungkin aku lebih banyak menyinggung tentang launching dari produk tersebut ya. Tapi sebenarnya nggak cuma berhenti sampai di situ untuk role-nya seorang PM. Jadi sampai setelah itu pun akan terus berkembang ya prosesnya dan terus beriterasi gitu. Jadi yang pertama tentunya saat produk atau company berada di fase introduction, di sini kita belum tahu nih apakah produk kita itu sesuai nggak sih sama market. Kita masih coba-coba getting product market fit-nya gitu. Dan di sini yang paling penting adalah kita beradaptasi dengan cepat ya, dengan sambil kita mendapatkan insight-insight dari customers dan juga dari market. Dan ini bukan fase di mana kita perlu sangat perfeksionis, launching produk yang sangat bagus ya secara teknis, tapi yang penting kita bisa tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang customers kita butuhkan gitu. Kemudian nanti once kita sudah mencapai tersebut, kita harus mulai memikirkan growth nih. Jadi saat sudah mulai ketemu market fit-nya, kemudian customers kita juga semakin berkembang, semakin banyak, volume semakin tinggi, gimana sih caranya kita bisa scale produk kita supaya kita bisa terus melayani jumlah customers yang semakin hari semakin naik gitu. Kemudian maturity, di mana kita fokusnya adalah meretain customers-nya. Jadi customers yang tadi kita udah banyak dapatkan, gimana sih kita bisa mempertahankan customer tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mungkin saat sudah mulai agak declining, disinilah mungkin fokus kita lebih banyak ke pivot, kemudian juga apa sih inovasi-inovasi baru yang bisa kita tambahkan ke existing produk kita supaya orang tuh menjadi tertarik lagi dan produk kita tuh menjadi semacam leader lagi ya dibanding kompetitor terutama, karena mungkin kita memiliki value add lainnya sehingga customers juga akan kembali dan atau switch ke kita gitu. Ya, mungkin itu sih kurang lebih kalau dari roles-nya PM ya. Jadi kita menjadi semacam kayak penengah dari banyak stakeholders dalam company yang kita menjadi penanggung jawab utama atas produk yang dibuat oleh company tersebut melalui berbagai macam fase dari growth company itu sendiri gitu. Dan yang berikutnya kita masuk ke section berikutnya ya, ke bab berikutnya, yaitu gimana sih kita bisa menentukan problem statement-nya gitu. Apa sih maksudnya, gimana kita bisa tahu problem apa yang mau kita solve dan juga siapa aja sih yang terlibat dalam masalah ini. Oke, jadi mungkin yang pertama menurut saya sangat penting ya bagi seorang PM untuk tahu dulu nih secara garis besar sebenarnya apa sih yang ingin dicapai oleh organisasinya atau company-nya gitu. Jadi sebelum kita membuat apapun, sebelum kita mulai mikirin, oke, produknya mau kayak gimana nih, yang paling penting dulu kita resapi dan kita ngertiin dulu sih business model utamanya itu seperti apa. Kemudian problem apa sih yang ingin di-solve oleh company tersebut secara high level ya, secara problem utamanya gitu. Kemudian yang kedua, oke nih, mereka ingin men-solve masalah A. Kemudian sebenarnya saat ini apa sih yang menjadi
halangan atau kesulitan bagi company kita untuk mencapai menyelesaikan masalah A gitu. Karena kan pasti ada alasannya kan kenapa kita saat ini belum bisa memecahkan masalah tersebut gitu. Pasti banyak gaps-nya, kemudian barriers-nya, dan itulah yang perlu kita identifikasikan juga. Kemudian yang terakhir, siapa aja sih stakeholders yang terlibat di dalam keseluruhan gambaran tersebut gitu, dan roles-nya dari masing-masing stakeholder ini apa sih gitu. Jadi mungkin aku sangat mengemphasize ini sih, menurutku jauh lebih penting ya bagi kita terutama sebagai seorang PM untuk mengerti dulu objektifnya itu apa sebelum kita mulai bergerak menuju ke apa sih yang mau kita buat, apa sih yang mau kita develop gitu. Karena kalau enggak ya kita akan menjadi developing products atau features yang semacam jadi kayak nggak ada arahnya gitu kan. Kita nggak tahu kenapa sih kita harus membuat features ini gitu. Apakah features ini apa sih kontribusinya terhadap company untuk kedepannya, seperti itu. Ya, dan mungkin ini aku kasih contoh ya dari Dana Cita sendiri, mungkin biar lebih kebayang dari teman-teman aplikasinya dalam suatu bisnis beneran. Jadi di sini kita harus tahu siapa aja sih stakeholders-nya secara garis besar, dan seperti apa sih interaksi antara stakeholders tersebut dengan satu sama lain sebagai suatu ekosistem. Nah, jadi mungkin tadi dalam perkenalan sudah di-share juga kalau Dana Cita ini adalah, kita kan perusahaan fintech, di mana kita memiliki misi untuk meningkatkan pendidikan, akses pendidikan melalui solusi pembiayaan gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya stakeholders eksternal kita kurang lebih adalah end customers kita, yaitu para pelajar, dalam hal ini mahasiswa maupun peserta-peserta bootcamp dan lain-lain seperti itu. Kemudian di satu sisi kita juga punya stakeholders lain nih yang memiliki peran dalam ekosistem ini juga gitu, di mana mereka adalah ya sekolah ataupun kampus-kampus itu sendiri gitu, atau tempat bootcamp dan tempat les. Jadi itulah kurang lebih secara eksternal stakeholders yang kita handle, yang kita hadapi. Dan kemudian nggak kalah penting juga di tengah, ya kita sendiri merupakan stakeholders juga gitu, Dana Cita. Di mana di sini stakeholders-nya lebih ke internal stakeholders ya, seperti misalkan berbagai function yang ada di dalam company, seperti misalkan tim operations, terus tim marketing, tim partnership, tim finance, dan lain-lain. Intinya gimana kita bisa mengenable internal stakeholders kita untuk bisa berfungsi secara efisien dan juga dalam sinergi, supaya Dana Cita sebagai platform atau sebagai perusahaan juga bisa melayani stakeholders eksternalnya, seperti itu. Dan di sini mungkin masing-masing stakeholders juga punya kepentingan atau masalahnya tersendiri ya. Contohnya, untuk dari pihak siswa atau mahasiswa, mungkin terutama untuk yang target Dana Cita adalah mereka mungkin memiliki problem, memiliki keberatan ya atau kesulitan dalam melakukan pembayaran pendidikannya, terutama mungkin kalau aku bisa kasih contoh, mungkin teman-teman juga tahu ya, kebanyakan kan kalau untuk kuliah pembayaran semesternya itu biasa dilakukan secara lump sum atau langsung bayar satu semester di awal gitu. Sementara kan satu semester itu ada 6 bulan, jadi memang ya nggak murah juga kan, dan nggak ringan gitu untuk kita membayar di muka sebesar biaya 6 bulan tersebut. Kemudian banyak juga yang pilihan sekolahnya itu, pilihan kampusnya terbatas gitu oleh kondisi ekonomi mereka. Contohnya misal, mungkin paling banyak ya contoh, mungkin mahasiswa pengen belajar, pengen jadi dokter, tapi seperti kita tahu ya biaya di FK, di Fakultas Kedokteran itu kan juga nggak murah. Jadi mungkin banyak juga yang memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa mengejar mimpinya, keinginannya untuk belajar yang ingin mereka pelajari karena kondisi ekonomi gitu. Kemudian disinilah Dana Cita menyediakan solusi, yaitu secara financial product kita menyediakan cicilan bulanan yang terjangkau juga untuk para mahasiswa, supaya mereka bisa membayar misalkan uang semesternya secara bulanan seperti itu. Jadi nggak harus
berat di awal, harus mengumpulkan keseluruhan jumlahnya, tapi mereka bisa mencicil. Kemudian dari pihak sekolah pun sebenarnya mereka juga punya masalahnya masing-masing gitu, di mana ini ya beda lagi kan masalah dari pihak sekolah, di mana bagi mereka juga kalau misalkan mereka menyediakan pembayaran secara bulanan gitu untuk uang semester, di mana itu akan sebenarnya mengganggu cash flow mereka secara suatu organisasi, karena gimana pun kan juga kampus-kampus ini mereka perlu cash juga ya, mereka perlu dana untuk operasional mereka, dan dengan mereka mengadakan program keringanan biaya ini juga ada resikonya juga gitu untuk mereka, misalkan mahasiswa yang gagal bayar dan lain-lain. Sementara mereka juga bukan mereka bukan perusahaan yang fokus pada bidang keuangan gitu. Jadi untuk seperti mereka mengingatkan mahasiswa untuk membayar segala macam, itu tuh menjadi suatu hal yang berat juga bagi mereka. Kemudian dari pihak kampus juga sebenarnya mereka melihat banyak masalah di mana mungkin banyak mahasiswa yang drop out atau cuti atau nggak jadi masuk ke kampus mereka karena itu tadi masalah keuangan gitu. Jadi disinilah Dana Cipta memberikan solusi juga bagi pihak kampus. Mereka akan menerima jumlah uangnya itu tetap full di awal semester, tapi dari pihak mahasiswa tetap bisa mencicil secara langsung ke Dana Cipta secara bulanan seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu sih. Ini kan semua dalam satu ekosistem ya, antara mahasiswa atau pelajar dengan pihak sekolah, dan di tengah-tengah Dana Cipta hadir sebagai suatu solusi untuk menyediakan layanan-layanan tersebut ya, dan tentunya bagi kita untuk bisa beroperasi secara lancar dan juga benar-benar melayani stakeholders ini, pastinya kita secara internal juga harus memastikan fungsi-fungsi kita tuh berjalan dengan baik dan lancar, kita bisa memproses aplikasi-aplikasi yang masuk secara cepat, secara akurat, sehingga semakin banyak juga nih mahasiswa dan kampus yang bisa kita layani. Jadi kita juga harus banyak mendevelop dari sisi produk ya, misalkan feature-feature untuk mengautomate processing aplikasi, kemudian gimana kita bisa mengimprove aplikasi Dana Cipta yang dilihat oleh pihak mahasiswa supaya flow-nya ini juga mudah, terus bisa diselesaikan dengan cepat, tapi kita tetap mendapatkan informasi yang penting. Kemudian dari pihak sekolah ya kita mungkin menyediakan semacam dashboard juga ya, supaya mereka bisa memantau ada berapa sih mahasiswa yang mendaftar menggunakan Dana Cipta, kemudian mereka juga bisa menganalisa data yang masuk seperti itu, seperti apa sih kebutuhan akan pembiayaan di antara mahasiswa-mahasiswa yang mereka miliki, sebagai contoh gitu. Oke, dan ini mungkin secara user journey ya, jadi setelah kita lihat secara high levelnya tadi interaksinya tuh seperti apa sih satu sama lain, dan secara garis besar apa sih yang bisa kita jadikan suatu solusi bagi masing-masing pihak tersebut, kita bisa mapping juga gitu yang lebih detail. Aku sih biasa suka dengan menggunakan framework user journey, karena dengan kita ngebayangin user journey, apalagi sebagai PM, itu menurutku sangat helpful ya untuk membayangkan dan menaruh posisi kita di posisi stakeholders tersebut gitu, misalkan mahasiswa maupun kampus sebagai contoh kan, karena kan ya bagaimanapun juga mungkin ya aku sekarang juga udah bukan mahasiswa, jadi mungkin perlu membayangkan lagi juga seperti apa sih journey-nya seorang mahasiswa itu, terutama dalam proses mereka memilih sekolah atau dalam proses mereka mendaftar sekolah gitu. Karena balik lagi ini contoh di Dana Cipta karena kita fokusnya di pendidikan. Kemudian dari pihak sekolah juga kita coba bayangkan dari journey-nya tuh seperti apa sih dari masing-masing journey yang ada di sini. Misalkan dari sisi awareness, apa aja sih yang mereka biasanya tanyakan, kemudian saat mereka consideration, apa sih yang dijadikan pertimbangan oleh mereka. Kemudian untuk purchase, saat mereka melakukan pembayaran, apa aja sih masalah-masalah yang ada, kemudian alasan-alasan dibalik misalkan memilih metode pembayaran tersebut, dan yang terakhir retention, ini lebih ke gimana kita saat mahasiswa ini sudah menjadi mahasiswa terdaftar misalkan, atau bahkan mungkin mereka nggak jadi daftar gitu. Sebenarnya masing-masing dari tipe customer tersebut gimana sih cara kita men-tackle-nya. Gitu. Jadi
setelah kita mapping di user journey ini, I think kita bisa mulai kebayang sih kira-kira apa aja sih masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing stakeholders ini, dengan kita structure juga dari sisi fase-fase yang mereka lewati dalam keseluruhan journey mereka, sehingga kita juga bisa mengidentifikasi ya secara holistik gitu. Kita make sure kita nggak miss step apapun dalam journey-nya mereka, dan dari situlah kita bisa mulai memikirkan gitu, karena kan dari masing-masing pertanyaan ini, masing-masing masalah ini, masing-masing fase dari journey ini kan sebenarnya ada potensial jawaban atau solution-nya kan yang bisa kita tackle gitu untuk kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi dari sinilah kita bisa mulai kebayang untuk membuat produk dan juga solution untuk mengadres kebutuhan-kebutuhan dari pihak-pihak tersebut seperti itu. Ya, mungkin itu tadi contoh ya untuk kita gimana sih membayangkan problem yang ada, siapa aja yang terlibat, kemudian masing-masing itu memiliki problem-problem atau concern-concern apa aja, dan gimana kita bisa memiliki semacam hipotesa awal ya atas potential answers to the problems that are there gitu. Dan berikutnya yang penting adalah, oke, kita udah tahu nih masalahnya kurang lebih ada apa aja, dan kira-kira nih bisa dijawab dengan seperti apa. Tapi kita perlu detailin lagi nih sebagai solutions yang actionable untuk kita bisa tuangkan dalam product planning. Dan mungkin di sini ada beberapa steps-nya yang penting. Jadi yang pertama, setelah tadi kita melihat secara garis besar ada problem apa aja, kita perlu semacam apa ya, kayak kita detailin lagi dan kita batasi juga sih sebenarnya scope problem yang ingin kita tackle, at least untuk satu project ini atau untuk saat ini tuh apa dulu, kemudian action plan-nya seperti apa, dan juga gimana kita mengexecute dan juga melakukan iterasi terhadap solusi tersebut. Oke, jadi mungkin yang pertama ini menurutku juga lumayan helpful ya untuk kita bisa membuat lebih spesifik, memilih suatu problem dan juga kita buat lebih spesifik ke dalam suatu problem statement gitu. Jadi mungkin ini salah satu contoh framework yang bisa teman-teman gunakan. Jadi dalam membuat suatu problem statement, make sure mengcover hal-hal ini gitu. Jadi jadi teman-teman ini sebenarnya merepresentasikan sebagai siapa sih customer yang akan teman-teman solve masalahnya. Jadi di sini kalian bisa membayangkan customer atau stakeholder-nya ini tuh memiliki karakteristik atau atribut seperti apa sih. Kemudian I'm trying to, jadi kita bisa pahamin apa sih yang ingin dicapai atau hasilnya tuh apa sih yang ingin dicapai dari customer atau dari user tersebut gitu. Kemudian ada but, jadi apa sih yang menghalangi mereka untuk mencapai hal yang sebelumnya tadi teman-teman udah define di I'm trying to gitu. Pasti kan dia mencoba untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian ada suatu halangan. Apa sih yang paling mengganggu mereka dalam mencapai tujuan yang mereka ingin raih tersebut gitu. Kemudian berikutnya ada because. Jadi di sini teman-teman bisa pikirkan juga sebenarnya apa sih root cause dari problem atau halangan yang dimiliki oleh user tersebut. Dan yang terakhir juga nggak kalah penting adalah which makes me feel. Jadi di sini teman-teman penting banget ya bagi seorang PM untuk kita bisa menempatkan diri kita sebagai banyak roles yang berbeda-beda gitu. Misalkan kita mau membayangkan sebagai seorang mahasiswa dengan problem-problemnya di atas tersebut, gimana sih itu membuat mereka how does it make them feel emotionally gitu. Ini penting sih emotionally, karena disinilah kita bisa membayangkan solusi seperti apa sih yang harus kita buat dan gimana kita bisa membuat mereka happy dan juga mencapai tujuan mereka yang ingin mereka raih seperti itu. Dan berikutnya ini kita perlu, saat kita sudah mengidentify suatu problem, sebenarnya saat kita mau membuat solusinya juga kita harus make sure kita sudah memikirkan problem tersebut beserta dengan
isu-isu yang mengikuti dengan dengan exhaustive gitu. Kita udah mikirin semua turunan-turunannya itu ada apa aja sih dari suatu problem besar yang kita ingin tackle gitu. Karena pasti kan secara praktek suatu hal yang besar itu pasti punya banyak turunan-turunannya kan, turunan-turunannya, kemudian implikasi-implikasinya ke hal-hal lain. Jadi itu semua kita harus make sure sudah kita consider dulu di awal. Kemudian ini mungkin salah satu cara yang cukup helpful juga menurutku. Jadi untuk logic tree ini sebenarnya adalah prinsipnya kita membreakdown problem besar yang kita punya menjadi item-item yang lebih kecil-kecil lagi sampai yang lebih spesifik seperti itu. Jadi dalam exercise ini kita bisa make sure kita dapat the complete idea dari masalahnya tuh apa, nggak cuman kulit-kulitnya, tapi kita udah pikirin juga nih sampai detail-detail ke dalamnya tuh sebenarnya ada apa aja sih yang menjadi mungkin turunan dan juga sub issues dari masalah tersebut gitu. Dan mungkin caranya bisa either top down atau dari kiri ke kanan. Jadi teman-teman mikirin dulu secara garis besarnya, secara high levelnya tuh apa, kemudian dipikirin turunan-turunannya itu ada apa aja sih, atau bisa juga sebenarnya secara bottom up atau dari kanan ke kiri. Jadi kadang-kadang mungkin dalam praktek teman-teman bisa menemukan dulu sub issues-nya duluan gitu malah. Jadi misalkan dari sehari-hari teman-teman dapat banyak insight dari misalkan dari mahasiswa gitu. Kita dengar komplain atau feedback dari mereka, oh banyak yang memiliki kesulitan saat proses pendaftaran misalkan. Terus kemudian kita dapat lagi laporan banyak kesulitan di proses lainnya gitu. Jadi saat kita mengumpulkan hal-hal yang cukup spesifik dan detail tersebut, dari situlah kita bisa menarik benang merahnya gitu. Sebenarnya apa sih yang menjadi benang merah dari isu-isu tersebut gitu. Dan disitulah kita bisa mendapatkan ide problem yang lebih besar tuh sebenarnya apa sih. Karena mungkin nggak selalu kita tuh harus menyelesaikan suatu problem secara one to one gitu. Misalkan tadi ada masalah dalam pendaftaran upload KTP misalkan. Terus ya udah kita solve cara mengupload KTP. Terus kemudian ada lagi muncul isu saat mereka misalkan memasukkan data-data pribadi mereka. Terus kita solve itu lagi secara silo gitu. Jadi itu juga nggak bisa serta-merta seperti itu sih. Kita perlu juga melihat secara lebih garis besarnya itu seperti apa. Bisa nggak sih dalam satu solusi yang lebih scalable kita bisa men-tackle banyak masalah sekaligus gitu. Seperti itu sih mungkin contohnya ya dalam pekerjaan sehari-hari, gimana kita bisa membuat suatu masalah ini menjadi lebih detail, atau justru sebaliknya dari kita yang mendapatkan dulu di level detail-detailnya, baru kita bisa tarik benang merah dari masalah tersebut dan memikirkan solusi yang tepat gitu untuk menyelesaikan secara bersamaan. Nah, kemudian setelah mungkin teman-teman udah mendetailkan masalahnya itu seperti apa sih sub issues-nya, kemudian juga teman-teman sudah seharusnya kita bisa memutuskan fokusnya itu seperti apa sih yang ingin kita solve gitu dalam project ini. Karena again kita nggak mungkin dalam satu project juga secara realistis semuanya gitu mau kita tackle. Kalau kayak gitu ya nggak kelar-kelar projectnya kan. Karena kita harus bagi-bagi juga. Jadi untuk project phase 1 misalkan kita mau fokus di mana dulu, objektifnya adalah apa dulu gitu contohnya. Dan setelah tadi teman-teman sudah menentukan fokusnya mau seperti apa, berikutnya biasanya paling penting juga adalah kita validasi kembali ya dari sisi solusi-solusi terutama yang sudah kita pikirkan, ini tuh solusi yang terbaik nggak sih untuk masalah yang kita hadapi. Jadi di sini juga cukup penting untuk kita mengadakan design sessions atau diskusi dengan tim-tim yang lebih teknikal ya, misalkan engineers, designers, dan lain-lain, karena gimana pun juga kita harus mengumpulkan feedback mereka untuk menentukan secara tepat apa sih yang harus kita buat untuk men-solve masalah tersebut. Jadi tadi mungkin untuk mengidentifikasi masalahnya dan potential solution-nya kita sudah bisa
punya hipotesanya, kemudian kita tetap perlu memvalidasi dan mengadakan diskusi lagi ya dengan tim technical untuk bisa kita dapetin sebenarnya secara spesifik tuh apa sih yang perlu kita buat, dan juga kita bisa consider impact-nya atau effort-nya untuk membuat solusi-solusi tersebut tuh seperti apa gitu, supaya kita juga bisa mempertimbangkan solusi mana yang sebaiknya kita buat, kemudian timeline-nya seperti apa, dan lain-lain gitu. Kemudian mungkin dari diskusi dengan tim teknis, menurutku ada beberapa hal yang sangat penting juga ya untuk kita consider. Jadi yang pertama, produk yang kita buat harus reliable. Jadi dalam artian produk ini ya bekerja dan perform sesuai dengan ekspektasi kita gitu, nggak ada bugs. Kemudian behavior-nya juga sesuai yang kita mau, seperti itu. Kemudian usability, jadi kita perlu make sure bahwa pada akhirnya users itu akan beneran make produk yang kita buat gitu. Karena terkadang juga menjadi suatu isu saat kita membuat suatu produk nih, terus kemudian tapi saat kita lihat kok dikit gitu atau jarang yang make feature ini. Dan disitulah mungkin kita perlu mempertanyakan lagi, bener nggak sih produk yang kita buat gitu. Kenapa sih produk ini masih kurang dipakai oleh stakeholders kita. Padahal di awal kan pastinya kita bikin produk ini ya untuk menjawab kesulitan mereka gitu kan. Kemudian scalability, jadi seperti tadi di awal mungkin aku sempat mention ada berbagai fase ya dari suatu company, dan kita harus selalu mempersiapkan produk kita ini at some point bisa di scale dan bisa meng-cater future potential use cases gitu. Jadi kembali lagi, kita saat membuat produk juga jangan silo, memikirkan hanya untuk men-solve satu isu aja, tapi kita pikirkan juga nih kira-kira ke depannya ini akan berguna juga nggak sih solusinya gitu. Kemudian security, tentunya kita harus pastikan aman dari security threats. Innovation, jadi kita juga harus membuat inovasi dan kita bawa juga learnings kita dari field yang berbeda-beda, dan kita bisa mengaplikasikannya ke produk. Dan yang terakhir juga sangat penting, time to market gitu. Jadi timeline itu seperti apa sih? Gimana kita bisa mendeliver produk yang cukup viable atau cukup menjawab masalah yang ada, tapi dalam waktu yang juga sesingkat-singkatnya. Jangan sampai kita terlalu lama mendevelop sesuatu sampai ya udah masalahnya jadi semakin besar dan nggak ke-solve gitu kan jadinya. Dan kemudian setelah itu kita bisa melakukan prioritization juga. Jadi mungkin ini salah satu gambaran framework yang cukup simple. Pastinya kita untuk memprioritize, mempertimbangkan impact dan juga effort itu. Impact tuh bisa dalam hal revenue, kemudian business continuity, seberapa krusial sih fitur ini terhadap keberlangsungan bisnis kita, kemudian seberapa sih ini mengimpact customer convenience, dan yang terakhir, dan effort, seberapa sih waktu yang perlu kita spend untuk membuat ini, kemudian seberapa kompleks sih dan seberapa besar sih changes yang terjadi terhadap kita punya existing architecture atau existing design seperti itu. Dan setelah kita prioritize, kita bisa breakdown jadi mungkin stages yang lebih kecil-kecil supaya kita bisa determine juga. Kita kan dalam deploy suatu produk juga nggak harus benar-benar satu saat semuanya udah selesai baru kita fully launch gitu. Kita bisa juga untuk membagi-bagi jadi berbagai stage, supaya mungkin stage 1 bagian mana dulu nih mau kita tackle, at least sudah mulai bisa dipakai oleh user. Kemudian stage 2 kita tambahkan lagi feature yang untuk melengkapinya gitu. Kemudian lanjut dengan phase 3 dan seterusnya kalau memang diperlukan secara bertahap ya kita launching produk tersebut. Dan yang pastinya paling penting, jangan lupa untuk mendapatkan alignment dan juga buy-in ya dari stakeholders atas solusi yang kita propose ini dan juga timeline yang kita propose ini. Apakah ini oke dengan kebutuhan mereka atau mereka mungkin butuh lebih cepat atau gimana. Jadi kita harus selalu make sure itu. Oke, dan ini mungkin sedikit gambaran juga ya dari working process dari product development itu sendiri.
Mungkin aku nggak yang akan menjelaskan secara detail banget masing-masing satu persatu, tapi biar teman-teman mendapatkan suatu gambaran juga sebenarnya steps-nya tuh apa aja sih dalam kita melaunch suatu produk. Jadi yang pertama mungkin business discussion ini dan brainstorm analysis ini yang banyak dilakukan di step-steps yang tadi sebelumnya udah aku jelaskan. Kemudian kita juga biasa melakukan research juga. Biasa sih kalau di company ada timnya juga ya untuk researcher, jadi bisa dari sisi market research, misalkan kita ngadain survei, atau kita dari desktop research aja, kita lihat dari data-data yang kita udah punya, apakah itu mendukung nggak sih dengan hipotesa yang kita miliki gitu. Kemudian mengadakan technical discussion, dan setelah itu semua sudah kita lakukan, kita bisa membuat atau memfinalisasi PRD atau Product Requirement Documents gitu. Jadi di PRD ini apa sih? Mungkin perlu satu sesi terpisah ya untuk membahas isi PRD ini seperti apa. Tapi intinya disinilah kita mendefine requirement-requirement yang kita butuhkan. Jadi objektif kita apa? Kemudian apa sih fitur-fitur dan detail-detail fitur, behavior, interaksi yang ingin kita buat, sehingga nanti saat dibaca misalkan sama tim engineer untuk mereka develop feature-nya itu juga sudah jelas gitu semuanya, ekspektasinya seperti apa, output yang diinginkan seperti apa. Jadi PRD ini juga sangat penting ya bagi seorang PM untuk mengkomunikasikan apa sih produk dan specs-nya yang ingin dibuat gitu. Kemudian biasa juga diadakan project kick-off untuk mengclarify seperti apa sih yang memang hal-hal yang dibutuhkan dari produk ini. Kemudian berikutnya untuk fase development, di mana ini ya dari engineers akan mulai membuat dari sisi back-end, front-end, sehingga sampai produknya sudah selesai. Kemudian setelah dari engineer selesai mendevelopnya, biasa juga kita adakan user acceptance testing. Jadi kita juga kan nggak mungkin udah membuat sesuatu, terus langsung kita launching gitu tanpa ada testing apapun. Jadi ini juga sangat penting, make sure nggak ada bugs, kemudian udah sesuai dengan behavior dan juga spesifikasi yang kita inginkan di awal. Kemudian setelah semuanya udah oke, barulah kita akan launching produk kita ke production atau live environment. Jadi inilah yang sudah akan bisa dilihat oleh users kita beneran gitu. Kemudian biasanya pastinya akan diikuti dengan marketing activities, terus kita juga monitor performance-nya seperti apa, kita gather feedback, apa sih yang mungkin masih kurang, dan juga saat sudah beneran dicoba oleh customers yang lebih banyak, apakah ada kesulitan, atau apakah ada hal-hal yang perlu diimprove lagi, dan setelah itu ya kita bisa improve dan ulangi lagi prosesnya, iterasinya dari awal, dan kita buat development untuk improvement berikutnya. Oke, mungkin itu sih kurang lebih kalau dari dari product management secara garis besar, kemudian problem solving-nya, dan mungkin terakhir aku coba rangkum ya dari sisi do's and don'ts sebagai seorang PM tuh apa aja sih. Jadi mungkin do's-nya yang penting untuk diperhatikan, kita sebagai PM harus tahu secara detail ya produk kita tuh seperti apa sih, high level mechanics-nya seperti apa, technical flow-nya seperti apa. Mungkin kita nggak necessarily tahu detail code-nya tuh seperti apa gitu yang dibikin oleh engineer, tapi at least kita tahu secara flow-nya sih seperti apa. Sehingga kalau ada suatu improvement atau suatu hal yang tidak sesuai ekspektasi, ya kita bisa tahu gitu sebenarnya salahnya tuh di mana sih gitu. Kemudian yang juga penting banget, kita harus organize dan mendokumentasikan seluruh proses-proses kita. Jadi ini mungkin satu hal yang aku rasa cukup kadang kita anggap sepele dan nanti-nanti aja deh, mungkin karena kita buru-buru juga kan dikejar timeline untuk launching, jadi kita nggak banyak mendokumentasikan secara proper ya proses kita gitu. Tapi ini sebenarnya penting banget sih, karena satu, untuk kita improvement ke depannya, kita tahu jadi apa sih persisnya yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian juga sangat penting untuk users lain, stakeholders lain, dan juga untuk anggota tim baru gitu, saat mereka masuk, mereka ngerti konteksnya tuh apa sih, kenapa sih produk ini seperti ini gitu in the first place, dan apa aja sih mechanics yang terlibat dalam produk ini. Jadi
proses itu juga sangat krusial sih untuk product management. Dan yang terakhir mungkin kita perlu setujui dan juga klarifikasi juga scope dan requirements dari produk yang ingin kita buat secepat mungkin, seawal mungkin. Karena semakin kita bisa mencegah perubahan yang terlalu major di tengah-tengah development, semakin kita bisa efisien juga sih dalam menggunakan resource kita gitu, dari sisi waktu, kemudian engineering efforts. Karena nanti kalau udah terlalu jauh di develop, terus kita mau melakukan perubahan yang terlalu major juga, itu biasanya akan menjadi momok juga sih, dan jadi lebih makin susah gitu prosesnya. Dan untuk don'ts-nya, yang paling penting menurutku, ini juga terkesan sepele, tapi jangan pernah kita underestimate pentingnya komunikasi gitu. Karena tadi PM itu kan kita posisinya ada di tengah ya dari banyak stakeholders, jadi kita harus selalu memastikan semua stakeholders yang terkait sudah align. Dan yang penting adalah kalau kita misalkan memiliki suatu pertanyaan gitu dalam situasi-situasi yang ambigu, selalu make sure untuk double check dan clarify lagi. Kita harus selalu menghindari melakukan asumsi-asumsi ya, terutama karena sering kali kita merasakan kira-kira tim tadi paham nggak ya, atau mereka maunya apa ya, terus kita mengasumsikan sendiri gitu, dan itu sering banget sih malah menjadi suatu miskomunikasi dan misunderstanding. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu perfeksionis. Jadi kembali lagi kita lebih baik fokus keluarin dulu solutions yang simple, mungkin nggak harus selalu secara teknologi itu canggih, bisa aja yang kayak semi-semi manual, tapi minimal kita tes dulu nih product market fit-nya. Kemudian kalau emang udah cocok, baru kedepannya kita bisa iterasi dan improve gitu. Jadi kita bisa cepet juga ada solusi, kemudian kita juga bisa minimize sunk cost ya. Jadi kan sayang juga kita udah capek-capek bikin suatu hal yang bagus banget, yang sophisticated banget, tapi tahu-tahu sebenarnya nggak works gitu saat kita sudah launching. Jadi kita bisa manage itu dengan yaudah kita roll out yang simple-simple dulu, kemudian bisa kita improve seiring dengan berjalannya waktu. Seperti itu. Oke, mungkin itu sih kurang lebih kalau dari